Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rida Salmin. Maaf sebelumnya, saya lagi kurang enak badan, jadi kurang fit. Kali ini saya mau tausiah sedikit membahas tentang penyakit hati. Penyakit hati ini umum ya, ada di seluruh manusia, termasuk ada di diri saya. Penyakit hati itu bermacam-macam. Iri, dengki, hasud, dan juga sombong. Itu adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Bagaimana caranya? Kita melihat seseorang itu berbeda-beda, dan kita harus selalu positif kepada orang lain. Karena kalau kita punya hati yang iri, dengki, hasud, itu pasti bawaannya itu pengen ngobrolin orang lain. Misalnya ada tetangga kita yang membeli mobil baru, pasti perasaan kita itu, kalau istilah bahasa Sundanya itu panasan, dan itu harus kita hindari. Seharusnya kita positif aja. Alhamdulillah tetangga kita itu membeli mobil baru, dan kita nggak apa-apa kalau nyamperin ke tetangga itu, "Ibu, alhamdulillah ya, ibu sudah membeli mobil baru. Nanti kalau ibu jalan-jalan, nanti saya ikut ya bu." Nah, itu berarti punya hati yang positif. Dan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi hati. Ada yang tulus, ada yang kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hati yang kasar. Apa itu hati yang kasar? Hati yang kasar itu adalah hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan lembut. Jadi kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit hati ini sangat berbahaya bagi kita semua, karena penyakit hati ini bisa membuat diri kita sendiri menjadi sakit, karena kita selalu negatif terhadap orang lain. Misalnya ada orang yang lewat, selalu dibicarain. Nah, itu adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Dan menghindari penyakit itu adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menghindarinya juga dengan niat kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita harus positif terhadap orang lain. Dan ada juga penyakit hati yang paling berbahaya. Itu adalah penyakit hati, yaitu ujub. Ujub ini sangat berbahaya, karena ujub ini penyakit hati yang merasa diri kita itu bersih, merasa diri kita suci, dan merasa orang lain itu kotor. Dan itu yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling berbahaya yang harus kita hindari. Dulu iblis diusir dari surga itu karena mempunyai hati ujub. Dia merasa dirinya paling baik diciptakan dari api, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dan dia merasa dirinya itu paling baik, paling suci.
dan akhirnya dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena punya sifat seperti itu. Dan kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari penyakit hati, dan kita harus menghindarinya dengan niat kita yang kuat. Kalau kita ingin benar-benar terhindar dari penyakit hati yang berbahaya itu, iri, dengki, hasud, dan juga sombong. Sombong juga penyakit hati yang paling berbahaya yang ada pada diri kita. Sesungguhnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kita untuk kita pergunakan sebaik-baiknya, untuk kita pergunakan untuk fisabilillah. Dan kalau harta itu kita gunakan dengan baik dan tidak dipakai untuk kesombongan dirinya, insya Allah harta itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita kalau melihat harta, kita itu tidak boleh melihat ke atas. Kita lihat ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dan lebih menderita dari kita. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik. Dia selalu memberikan nikmat yang sangat besar pada kita semua. Dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Ada pepatah, saya juga pernah mendengar dari majelis ilmu. Utamakanlah Allah dulu, Allah terus, Allah lagi. Dan itu kunci yang sangat baik kalau kita bisa menerapkannya dalam hati kita. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat seseorang yang dalam agama ya, dalam agamanya, kita harus melihat ke atas. Kita harus melihat beda sama kalau harta, kita harus melihat ke bawah. Kalau dalam soal agama, kita harus melihat ke atas. Kalau ada yang di atas kita, yang punya ilmu tinggi, yang selalu beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan akhirat, kita harus mencontoh itu. Harus mencontoh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita contoh. Maaf sebelumnya saya kurang fit, jadi saya kurang konsentrasi juga. Jadi penyakit hati ini harus kita hindari sekuat tenaga kita. Kita harus melihat sisi lain. Jadi melihat manusia itu berbeda-beda. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan kita harta segini, harta itu harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian video dari saya.
Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dibenarkan karena saya masih awam dan belum bisa untuk tausiah lebih banyak. Mungkin saya masih dalam tahap belajar. Jadi saya mohon kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon di komen di bawah. Kalau saya salah, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.